Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan atas hidup kita semua, atas hidup saya dan atas hidup Bapak dan Ibu saudara semua adalah sempurna adanya. Pada bagian ini saya tetap membawakan ratapan bagian yang ketiga. Saya akan lanjutkan dari pembacaan kita dari pertemuan sebelumnya, yaitu Mazmur 77 ayat 1 sampai yang ke-20. Pada pertemuan sebelumnya saya membahas ayat yang pertama sampai ke-10. Pada pertemuan kali ini saya bisa membahas ayat yang ke-11 sampai yang ke-20. Untuk mengingatkan kita semua, ratapan adalah ekspresi kerendah hatian yang memaksa hati kita terus-menerus untuk berpaling kepada Allah, bukan kepada ilah yang lain, bukan kepada jawaban yang lain, tetapi hanya kepada Allah. Saya ulang sekali lagi untuk saudara, ratapan adalah ekspresi kerendah hatian dari setiap kita untuk terus berpaling kepada Allah di tengah masalah kita, untuk mencari jawaban dari Dia, bukan dari ilah yang lain. Nah, saudaraku, pada bagian kali ini saya ingin mengajarkan saudara bahwa ratapan adalah cara kita belajar hidup di antara dua kutub, yaitu kutub kehidupan yang sulit dan kutub kebaikan Allah. Seringkali dalam hidup kita sering berjumpa dengan situasi-situasi hidup yang kurang mengenakan, bahkan peristiwa-peristiwa yang begitu besar menghantam kita dengan kesedihan. Nah, saya percaya Bapak dan Ibu, dan saya memahami bahwa kesedihan, bahwa sebuah duka cita itu adalah hal yang sulit untuk dijinakkan. Apalagi kemudian hal tersebut adalah hal yang besar, seperti kehilangan pasangan hidup, kehilangan orang tua, kehilangan anak, ataupun bisnis yang hancur lebur setelah kita bangun berpuluh-puluh tahun. Bukan hal mudah, dan saya tidak dalam posisi hanya untuk mengatakan serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya tahu bahwa duka cita yang kita hadapi dalam skala tertentu sangat sulit dijinakkan. Tetapi pagi ini kita bersyukur lagi kepada Tuhan bahwa ada sebuah cara yang Tuhan berikan lewat sebuah kitab yang kita sebut kitab ratapan. Dan saya juga menerangkan di pertemuan yang pertama bahwa ternyata kitab Mazmur, sepertiga dari kitab Mazmur adalah bernada ratapan. Itu tidak mengherankan ketika saya dan saudara sedang mengalami masalah, maka kitab Mazmur itu menjadi favorit kita untuk kita baca dan menemukan kedamaian di sana. Nah, pagi hari ini saya mau mengajar kita semua bahwa ratapan adalah sebuah cara kita belajar hidup di antara dua kutub. Ratapan mengarahkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biasanya secara alami Bapak dan Ibu, seseorang ketika mengalami kesusahan yang begitu besar, cara terbaik bagi dia adalah berdiam diri. Berdiam diri, merenungi nasib, kadang berpikir, kadang tidak bisa tidur semalaman. Dalam duka yang mendalam, seseorang akan diam saja. Tetapi Alkitab mengajarkan sebaliknya. Ketika saya dan saudara sedang mengalami sesuatu yang begitu besar, ternyata Alkitab mengajarkan lewat kitab ratapan bahwa kita harus berseru kepada Allah lewat doa ratapan. Seringkali pun dalam doa ratapan yang kita suarakan kepada Tuhan, seringkali sangat singkat atau tidak beraturan. Itu pun saya alami ketika dalam masalah. Doa saya singkat, tidak beraturan, tetapi lewat pembelajaran kita melalui kitab ratapan, ternyata Allah memberikan jalan. Selangkah demi langkah yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani dalam menaikkan doa ini, supaya duka cita itu bisa kita proses secara alami, kita proses secara hati, dan itu tidak akan membahayakan kita. Saya mulai dengan ayat yang ke-11, saya bacakan untuk saudara, karena pada pertemuan sebelumnya kita berhenti di ayat yang ke-10. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus, Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Di sini ada sebuah langkah yang maju, yang kalau saudara mundur sedikit ke ayat yang 10, ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang jujur. Kenapa Tuhan
Kenapa? Sudah berhentikah kasih setiamu? Sudah begitu jauhkah engkau dari aku? Itu yang disuarakan di ayat yang sebelum-sebelumnya. Di ayat 11 ini kita bisa mendapati bahwa dalam kesedihan, dalam tekanan hidup yang begitu besar, doa pemazmur ini beranjak naik dari mempertanyakan Tuhan, kemudian dia memutuskan untuk mengingat perbuatan Tuhan. Saya percaya banyak sekali perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Kalau mau diingat-ingat secara teliti, kita sampai di titik hari ini adalah pertolongan Tuhan. Sampai kita ada hari ini tanpa kekurangan satu apapun, atau kita dalam situasi yang besar, banyak pertolongan Tuhan di masa lalu yang mungkin kita sudah lupakan. Mari ingat itu kembali. Mari ingat itu kembali seperti pemazmur berkata dalam ayat 11 sampai ke 13. Dia mengingat-ingat segala pekerjaan dan menyebut segala pekerjaan dan merenungkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pada ayat yang ke-14 lebih maju lagi, dari mulai mengingat pekerjaan Tuhan atau perbuatan tangan Tuhan, pemazmur one step forward, lebih maju lagi. Dia mengingat sifat Tuhan. Kita bisa baca dalam ayat 14 sampai yang 19, saya bacakan untuk saudara. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu Bani Yakub, Bani Yusuf. Air telah melihat engkau ya Allah. Air telah melihat engkau lalu menjadi gentar, bahkan samudera raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panahmu berterbangan. Deru gunturmu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut, jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas. Dalam kondisi saudara dan saya mungkin tidak tahu kita harus berkata apa-apa, mari mengingat-ingat kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan kerjakan, dan perkatakan itu, dan dari sana beranjak kepada sifat-sifat Tuhan. Dan melalui proses ini, saya percaya hati kita akan lebih terarah lagi kepada Tuhan untuk melihat bahwa akan ada pertolongan di akhirnya. Sekalipun yang kita hadapi adalah sesuatu yang sangat besar yang orang lain tidak akan bisa membantu kita. Tapi justru di saat titik terendah itulah ada Allah yang akan membantu saya dan saudara. Dia akan menolong saya dan saudara. Dia tidak akan tinggal diam. Pemazmur melihat itu, dari mulai dia membicarakan perbuatan-perbuatan Tuhan, dia bergeser kepada membicarakan sifat-sifat Tuhan. Ada sesuatu yang bergeser, ada suatu kemajuan. Kalau saudara runut kembali dari apa yang saya ajarkan pada pertemuan sebelumnya mengajarkan bahwa pemazmur ini memulai dengan mempertanyakan Tuhan. Kenapa Tuhan kok aku ada masalah ini? Kenapa Tuhan sepertinya kau meninggalkan aku? Kenapa? Dan mungkin ini yang saudara dan saya lakukan. Ketika dalam masalah kita selalu berkata, kenapa ya Tuhan? Tapi pagi ini kita mau belajar sesuatu yang lebih maju sebagai orang Kristen yang lebih dewasa. Mari ingat-ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Lalu arahkan hatimu untuk mengingat-ingat. Dari mengingat-ingat kebaikan Tuhan kepada sifatnya yang mulia. Yang Allah adalah kasih dan dia akan sesegera mungkin menolong saya dan saudara. Sebagai penutup ayat yang ke-20, saya bacakan untuk saudara. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Di sini ada sesuatu yang indah, bahwa pemazmur di akhir pasal ini berkata, engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Saya harap saudara mengerti apa yang sedang terjadi di sini. Ada sebuah pergerakan hati. Pemazmur menjangkarkan keraguan hatinya yang terluka pada akhirnya di ayat 20 kepada sebuah peristiwa penebusan terbesar dalam sejarah Israel. Peristiwa yang kita sebut Exodus atau Keluaran. Pada saat Paskah Tuhan memimpin umatnya keluar. Itu di Perjanjian Lama. Kalau kita mau tarik lagi ke Perjanjian Baru, maka Paskah di Perjanjian Baru adalah ketika Yesus disalibkan dan dia bangkit dari antara orang mati. Dan ini adalah peristiwa terbesar. Disinilah kita bisa menjangkarkan semua keraguan kita, kesedihan kita, penderitaan kita,
bawa kepada salib Tuhan. Dia sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Mari jangkarkan itu semua di kaki Tuhan. Untuk menaikkan doa ratapan diperlukan iman. Dan saya bersyukur bahwa di akhir ayat yang ke-20, pemazmur pun melakukan hal yang sama. Menjangkarkan semua kesedihan, keraguan, pertanyaan-pertanyaannya kepada satu peristiwa yang besar. Paskah, di mana dalam perjanjian lama Allah membawa umatnya keluar dari tanah Mesir. Di mana dalam perjanjian baru Paskah bicara mengenai penyelamatan. Dia menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Saya percaya dengan kematian dan kebangkitan Kristus tidak ada sesuatu yang lebih besar. Tidak ada sesuatu yang terlalu besar untuk diselesaikan. Sebab Allah sendiri datang dalam rupa manusia memberikan nyawa bagi saudara dan saya. Maka hal-hal lain pun saya percaya tidak akan luput dari pandangannya, tidak akan luput dari kepeduliannya, tidak akan luput dari kasih setianya. Doa saya pagi hari ini melalui pelajaran kita ratapan yang ketiga, bagian yang ketiga, saya berdoa apapun permasalahan hidup saudara, sebesar apapun permasalahan hidup saudara, mari datang kepadanya melalui proses doa ratapan ini, berdoa kepadanya, berseru kepadanya, naikkan doa-doa yang jujur. Mari ingat segala pekerjaan dan kebaikannya, mari ingat segala sifatnya yang begitu mulia. Dan mari ingat bahwa ada suatu Paskah, ada satu penebusan yang luar biasa. Seperti pemazmur menjangkarkan semuanya ini melalui ayat yang ke-20. Saya akan lanjutkan di pada pertemuan berikutnya, ratapan bagian yang keempat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Berkenan